Salawat dari salam senantiasa tercurahkan pada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian, kembali kepada pelajaran kita Fiqhul Wadi, ya itu di halaman 15. Halaman 15, tandaan yang ada di sini zaman bebas. Ya, zaman bebas ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman bebas. Masaknya nifas. Dan bermula sekurang-kurangnya zamanin masa dinuzuli pada keluarnya min nifasi jarak nifas zotun itu sekejap wa aktsaruhu dan bermula banyak-banyaknya zaman situna yauman itu 60 hari wa ghalibuhu dan umumnya masa arba'una yauman itu 40 hari fa'in maka jikalau ada lebih adamu oleh darah nifas di atas 60 hari maka bermula dia istihadatun itu darah istihadah bermula perkara umum yang haram bisababil haidi dengan sebab datangnya haid dan nifasi dan nifas wayang rumu yang haram al-mar'ati atas seorang perempuan bisababil haidi dengan sebab haid dan nifasi dan nifas sittatu asya'a itu ada 6 perkara. As-salatu yakni yang pertama salat, at-tawafu dan yang kedua itu maskul mushafi dan yang ketiga menyentuh mushaf alhamdulillah dan qiraatul Qur'ani dan yang keempat itu membaca Al-Quran al-muqsir dan yang kelima itu berdiam di dalam masjid as-shawmu dan yang keenam itu puasa. بقولك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله ونفع به وبعلومه وببركاته في الدارين. Zaman nifasi dalam masaknya nifas, waktu-waktu yang berhubungan dengan darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan setelah daripada melahirkan. Darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan dengan jalan sehat, ya. Darah nifas akhirnya keluarnya dalam perempuan dari rahimnya
waktu linuzuli damin nifas kepada keluarnya itu damin nifas darah nifas lahzatun itu sekejap itu sekejap dan artian setelah keluar selesai, nggak dinunggu lama, nggak dinunggu sehari, sekejap. Kalau bahasanya ada lagi kalau maknanya lahzatun itu seperludahan, begitu doang tuh. Langkah, iya, bahasanya begitu doang, seperludahan. Lahzat seperludahan, kayak kita buat, itu doang udah, serot, berbuat begitu doang tuh. Itu ada, tapi sangat langka. Iya, itu kelasnya kayak apa tuh? Siti Maryam, Siti Aisyah, gitu ya. Itu orang-orang tertentu. Itu ya kalau perempuan-perempuan kita mah, bisa ya, tapi jangan langka ya. Jadi jangan dihayalin langka. Tapi ada ya, lahzat sekejap, perludahan. Habis itu yaudah terima lagi. Nah setelah itu wajib mandi udah, jangan aja berlama-lama. Wajib kembali kepada ibadah. Ya, jadi ada tuh, jangan kaget saat kata pun nanti terjadi itu, misalkan si Adam nih apalagi istrinya begitu ya amin orang amin jangan kaget loh, ini gua nggak normal, jangan kayak kemarin kan ada kan masa-masa hamil berapa kemarin dari sebelumnya yang terakhir yaitu apa kamu sini nampak lalu jadi jangan kaget baru 10 bulan wah kalah kabur iya sumpah ya dalam artian itu pentingnya kita mengetahui, jadi dalam artian kita enggak panik itu kaget panik hadir berarti di dalam ada sekarang sampai kata pun terjadi ini kita kaget, kita nggak tahu wah ini enggak ada biasanya 60 gitu, biasa 40 paling kurang yang bisa ya padahal mah ada yang salah perludahan sekejap. Tapi wa'akaru dan berulang lama-lamanya banyak-banyaknya masa zaman nifas situna yauman itu 60 hari, berarti hitungan 20 60 hari itu 30 itu 1 bulan yang 30 makanya situna yauman apa namanya itu 30 dan 60 situ nayaman 60 hari. Jadi jangan kaget juga, kalau udah akan pas. Ya lihat dulu hitungan berapa. Itu mie udah habis semua sedus. Biasanya mie habis sedus udah kan itu masanya pas udahan. Ini udah ngatakan ini apa lo? Pengen nyicip. Misalkan. Jangan kaget, ada yang memang sebanyak-banyaknya sampai 60 ini terjadi seringnya, umumnya, kaprahnya keseringan ini wagalibur dan umumnya yang terjadi kaprahnya ada kebiasaannya arba'una yauman itu hanya 40 hari masa nifas itu. Jadi keseringan terjadi di antara yang 3 ini yang di nomor 3-nya. Yang pertama lahzat sekejap, yang kedua 60 hari, tapi umumnya sering terjadi di umum di bini-bini kita dah hanya 40 hari udah masa-masa nifasnya dulu. Jadi kalau kita memang peduli dengan ibadahnya si istri gitu ya, kita kasih tahu kalau memang udah selesai 40 hari itu hitungan udah sempurna 40 hari udah selesai. Kalau memang gak kuat lagi berarti udah sampai di situ, maka wajib mandi.
kembali. Setelah itu wajib pelaksanaan ibadah kembali. Itu. Paling zada, maka jika lebih terjadi nih dari zada adamu lebih itu oleh darah nipas ala sitina di atas 60 lewat berarti dalam artian setelah 60 hari kan itu paling lama-lamanya 60 masih keluar darah baik lebih daripada 60 hari, lebih ini mah daripada 60 hari. Nah, tahu itu bahwa istihadatu, maka darah yang lebih dari itu dari 60 hari itu adalah darah istihadah, darah penyakit darah. Nah, darah penyakit ini, darah istihadah ini nggak mencegah kewajiban. Nah, artian setelah 60 hari sempurna wajib mandi, walaupun dia masih berdarah baik. Wajib lagi menunaikan ibadah yang 5 waktu terutama. Itu karena darahnya itu udah darah atau sama kayak head, maksimal head berapa? 7. Maksimal 15. Oh, kan masih pada takut bahkan masih kagak paham. Udah diulang-ulang juga nih. Hah? Gak paham. Begitu kan? Biasanya head yauman boleh kan? Kan gitu sehari aduh sedikit-sedikitnya gitu wa'aksaru khamsata asyara yauman wa itu situt au sab'an itu atau sab'an apa tuh? Paling sedikit-sedikitnya sehari semalam, paling banyak-banyaknya 15 hari gitu. Kaprahnya umumnya 6 atau 7 hari. Banget. Nah, karena darah nipas sekurang-kurangnya sedikit-dikitnya darah nipas waktu sekejap. Paling banyak-banyaknya masa nipas situna yauman 60. Kaprahnya umumnya galibnya arba'u yauman 40 hari. Harus tahu soalnya bertahun. Pahami jangan pula balik ya antara head dan nipasnya nih. Head kalau lagi jadi pacar sih belum wajib. Nggak wajib. Jadi kalau pacaran ini baru pulang dulu nggak apa-apa. Jadi babi dulu pulang dulu ya. Mikir biar tahu. Tapi sampai kata perjalanannya ia tidak kewajiban. Itu yang satu wajib. Tapi kalau lebah istri, ya itu mau nggak mau. Yang mau lebahnya kita ini mah. Itu para suami dan calon-calon suami ya wajib untuk belajarnya. Itu tahu dulu. Kalau setelah itu lebih dari 15 hari bangsa head istihadah. Kalau bangsa nipas lebih dari 60 hari maka tetap istihadah. Darahnya udah itu mah. Kalau bangsa head 15 hari dia masih nongol itu darah istihadah sepertinya. Maka wajib lagi untuk mandi, wajib lagi untuk menunaikan ibadah. Kalau bangsa nipas paling banyak-banyaknya 60 hari. Lebih dari itu istihadah. Gitu. Hah? Wa yahrumu mar'ati dan sekarang nih ma yahrumu bisa babil haidi wa nifasi, perkara yang haram disebabkan karena haid dan nipas. Wa yahrumu ala mar'ati dan haram atas seorang perempuan. Gitu. Kalau bangsa yang punya istri supaya istri kita ini mar'ah bisa babil haidi wa nifasi dengan sebab datangnya haid dan nipas. Berapa perkara yang diharamkan? Berarti nggak boleh nih diperbuat dalam masa haid ataupun masa nipas. Sittatu asya itu ada 6
perkara nih yang nggak boleh, haram untuk dilakukan, untuk dikerjakan, walaupun sebelum itu wajib. Semasa suci itu perempuan wajib itu dikerjakan. Tapi pada saat datangnya haid atau datangnya nifas, maka kembali hukumnya berbalik menjadi haram untuk dilakukan. Ditinggalkannya itu perkara yang memang sudah diharamkan, maka berbuat hasilnya pahala. Dia kagak sholat, dia kagak puasa, bahasanya di situ dia mendapatkan pahala. Yaitu saking hobi gitu ya, iman naik. Itu walaupun haid tetap sholat suatu kacau. Ini menjadi masalah. Beda begitu ya, pakai beda ya. Iya. Jadi haram, nggak boleh Pak. Itu sekelas wali pun kita tetap. Saya tetap. Ada kan perempuan yang jadi wali kan ya. Ada perempuan yang jadi wali. Kayak Abu Dhal kemarin tuh perempuan wali tuh Abu Dhal. Diperbuatkan. Benar tapi dia yang pasti ya. Nama seorang wali perempuan ahli ibadah. Yang kan gitu kan, perempuan yang ahli ibadah. Nah ya, perkara-perkara yang haram buat seorang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid ataupun perempuan yang sedang nifas, itu ada 6 as-sholatu. Yang pertama melaksanakan sholat. Nggak boleh tuh tadi dalam masa suci dia wajib, datang haid ataupun nifas maka berbalik hukumnya menjadi haram, nggak boleh. Gitu, mau sholat apapun itu, mau sholat wajib, sholat sunnah, sholat qodho, nggak ada udah di situ. Nah itu nggak ada pelaksanaan sholat. Ya, sholat hajat misalnya nggak ada udah. Karena pada masa sucinya dia sedang dawamin sholat hajat misalkan. Datang baru putus nih sholat hajat saya misalkan gitu. Ajarin pelaksanaan juga ya haram, boleh berantakan. Jadi apa itu mau sholat qodho terputus pada saat itu. Gitu ya. Sama sholat, jadi sholat apapun, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dikatakan sholat haram buat orang perempuan yang sedang haid ataupun nifas. Atau aku yang kedua, toab mengelilingi Ka'bah tuh, keliling Ka'bah 7 kali putaran keliling Ka'bah. Nggak boleh kalau lagi masa haid ataupun masa nifas. Soalnya kan tujuan itu ya, perempuan kita kan banyak tuh orang-orang Indonesia yang melaksanakan haji ataupun umroh. Akhirnya dia melaksanakan ya haram, nggak boleh. Lalu bagaimana ya? Udah di dalam hotel ngapain? Jangan, nggak boleh, udah haram. Kalau memang masa haidnya datang, makanya kadang-kadang perempuan ada yang apa ya? Harus suntik ya. Jadi itu suntik penahan. Karena biasanya di tanggal sekian nongol dia datang nih, gitu. Karena dia nahan. Iya, nggak apa-apa kalau memang uzur, karena kan ini memang posisinya dia nggak bisa tiap hari untuk melaksanakan itu. Nah, ini darurat dipanggilnya, hukum darurat, maka dibolehkan. Kalau adat ya nggak boleh, karena ini menolak takdir. Kalau nggak ada alasan, jadi dibolehkan. Itu karena darurat. Hukum boleh. Hukum boleh. Ini nggak boleh pak. Iya, haji. Iya, kita tawaf. Itu kalau tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Iya, namanya di rukun. Terus yang ketiganya masul mushafi wa hamluh, gitu. Menyentuh Al-Quran. Mushaf itu lembaran Quran. Yang dikatakan mushaf itu apabila ada selembar atau apa bahasanya ya? Atau sepapan gitu,
kayu, tapi di situ tertulis satu ayat daripada Al-Qur'an, maka itu mushaf sebutannya. Nggak boleh. Undangan-undangan Ayo undangan namanya. itu ada arum, ayat arum itu. Ya, ada tulisan ayatnya nggak? Ada biasanya. Nah itu nggak boleh. Itu. Kadang itu ada. Tadi itu kan banyak tafsirannya. Ini mah mutlak. Lebih banyak yang lain ini. Kalau ini mah mutlak nih. Ini misalkan satu papan, dia tertulis cuma ayat doang nih, nggak ada yang lain. Paham? Nah itu mushaf tuh. Walaupun bentuknya papan, apa piring, apa-apalah gitu. Itu ya. Atau hanya sebatas kayu misalnya tuh. Kaligrafi, kayak ada tuh ayat kursi ya. Nah itu nggak boleh, itu sebutannya mushaf itu. Atau di papan-papan yang lain di rumah kita misalnya apalah, di situ ayat nggak ada yang lain tapi. Kalau tadi kan kayak undangan, tuh kan? Nah kalau itu Yasin itu Majmu Salib tuh ya, itu kan lebih banyak tolong yang lainnya tuh dibandingkan daripada ayat-ayat Qur'annya, lebih banyak yang lain. Makanya seperti itu masih dibolehkan. Ini mah mutlak, nggak ada yang lain. Walaupun itu hanya satu ayat. Bagaimana kalau Bismillah? Pertanyaannya Bismillah bagian ayat bukan? Kalau Fatihah iya. Nah itu. Kalau kita terujuk kepada suratul Fatihah, Bismillah adalah bagian dari dia hanya ada tulisan Bismillah doang di papan misalnya, di tembok atau di depan pintu kita, itu mushaf jatuhnya. Jangan sekali-kali kita menyentuh buat perempuan gitu. Kita jangan sembarangan. Ya, kita punya pajangan-pajangan, kalau tuh menikah nggak boleh, maksudnya itu boleh. Tapi pada saat perempuan kita lagi head atau lagi nifas nggak boleh nyentuh itu. Itu maksudnya, ya. Karena itu bagian daripada yang disebut mushaf, itu nggak boleh menyentuh. Maksud mushaf menyentuh lembaran daripada Al-Quran. Oh itu satu bukan ayat, bukan satu juga, bukan satu surah. Satu ayat kita lebih mushaf kalau memang ada satu ayat doang. Atau di buku kayak gitu tuh misalnya nikah, di situ nggak ada yang lain, cuma satu tulisan doang tuh. Gitu bicara. Itu bagian. Baru kan terus Bismillah. Itu. Hah? Kan kita baru beli buku. Sebelum mulai dipakai kita tulis Bismillah di awal. Nah iya. Itu di mushaf. Pintar kamu ini, mantap. Iya. Makin kece gitu, makin sakti. Tapi mana yang paham ya mana mushaf itu ya? Insya Allah. Paham dulu dan bawahnya lagi. Nyentuh aja kagak boleh, lagi bawa Terus yang keempatnya qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Baik ini sama nih laki kita lagi junub deh. Itu tentang satu arti lagi hafalan surah. Padahal mah harus junub bisa. Dia lagi baca baik, nggak boleh haram. Sama kita lagi junub, nggak boleh baca-baca ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau selawat boleh. Itu. Tapi kalau Quran haram mutlak. Doa-doa boleh, zikir-zikiran ya boleh, tapi mutlak nggak boleh baca Al-Quran. Membaca Al-Quran nggak boleh. Gitu. Paham tak? Ya, jadi perempuan lagi gitu misalnya kita punya perempuan istri hafizah, misalnya tukang menghafal Al-Quran. Hati-hati kalau lagi mah, kalau lagi pas. Itu. Seandainya kata kita punya istri bagaimana nih, misalnya Ustaz Abin nih misalnya, istrinya punya tukang ngajar dia, bagaimana itu putus-putus. Boleh tetap ngajar, tapi jangan satu ayat dibaca, putus-putusin. Paling putus-putusin. Doa, Bismillah, terusin. Gitu. Alhamdulillah, terusin. Gitu, jadi wah langsung dibaca semua ngajarinnya. Gitu, diputusin.
Jadi kita mau bahasanya palanya doang kita sebut. Selanjutnya biarin itu si muridnya yang baca. Itu pun dengan dalih mengajarkan. Nah gitu, kalau nggak mengajar mah nggak boleh. Iya, soalnya begitu dampaknya nanti. Kalau misalnya perempuan lagi head nggak boleh ya putus pengajaran. Itu, iya. Kalau itu cuma jauhan, walailang misalnya sehari semalam, kalau situng salpun atau apa namanya khamsata asyara, ya itu kedua japra ya boleh. Ya. Di pantai yang penting bacanya ngajarinnya putus itu nggak boleh baca Quran. Al-muqsu bil masjid, yang kelimanya berdiam di dalam masjid. Nah itu tuh kadang-kadang ada orang yang mengumpulkan ya, yang penting kan nggak mengotori masjid. Itu ini mah mana muqsu ini berdiam, dia mau ngotorin dia mau kabah kayak gitu. Dia diamnya yang diambil, bukan mengotorinya. Musuhnya berdiamnya. Iya. Apabila dia rapi, nggak akan tertetes dia lagi head, gitu. Murur boleh, murur ya, lewatin doang. Tapi jangan balik lagi. Tapi dengan jaminan ya, tamburannya rapet, gitu. Paham nih? Jadi ngelewatin doang tuh udah selintas, jangan balik lagi itu nggak boleh. Iya. Jadi ngapain sih perempuan ya? Handphone gitu. Ada masjid pun ngapain? Kayak ngobrol ke sana. Ini mah ya kita harus tahu. Yang kali nanti itu punya rumah dekat musola atau dekat masjid misalkan, ya kan? Terus mau lihat dia jalan, iya. Cingkus, rasanya mungkin di musola, masjid musola, iya. Tapi itu kan musola, itu mah nanti. Sering terjadi gitu kalau di rest area itu kan. Soalnya kalau di. Tapi kan nggak ngelewatin musolanya di toiletnya, jadi masalah itu. Ini berdiamnya di dalam masjidnya atau di dalam musolahnya, berdiam di situ. Ya kalau mau kamar mandi lah. Ngapain ke dalam? Iya. Kalau memang bagaimana nih kamar mandinya ternyata nggak ada tempat yang lain lewatnya, hanya lewat situ misalkan, ya boleh lewat. Nanti baliknya jangan lewat situ. Ya maksudnya nanti baliknya muter, jangan kembali ke sini. Tempat yang jauh. Dan satu jalur. Dari tukang jalan. Oh iya. Mudah-mudahan gitu. Apa tuh? Ya jadi kalau memang nggak ada jalan yang lain, ada pintu itu atunya misalkan untuk menuju toilet. Tapi usahakan nanti pulangnya ke situ keluarnya. Bagaimana ya reklamnya ke atas? Catat. Jadi nyusahin amat. Ya mau nggak mau kan? Ya jangan pasti ada aja main pasti. Yang keenamnya asal mau puasa, mau puasa wajib, mau puasa qadha, mau puasa sunnah, nggak ada. Pokoknya haram. Kalau memang di masa atau di masa paham ya? Dan perkara yang terakhir dari pembahasan ini, wayahmu dan haram rajuli atas orang suami. Itu suami nih, bukan orang laki. Kalau laki berpacar lagi nanti. Rajuli di sini maksudnya seorang suami, waktuha oleh mensetubuhi istrinya. Haram nih, nggak boleh. Seorang suami nggak boleh mensetubuhi istri. Nah sampai di situ ya, saya tutup pengajian. Ya, betul. Mana itu? Wah, haram. Gimana ini? Ya lewat pemakai. Juga tak haram nih. Padahal di situ bukan titik, tetapi wamawat atau dilanjuti dengan waw atau watamatu dan mengambil kenikmatan bersenang-senang si suami
Bima dengan bagian tubuh, anggota tubuh, baina suratiha yang ada di antara pusernya si istri, warukbatiha dan dengkulnya atau lututnya si istri. Nah itu perkara itu tuh, antara pusar sampai dengkul itu jangan colek-colek. Baina surati warubat ini maksudnya ini atau Di semua, ya semua pokoknya. aurat? Aurat. Iya. Padahal yang mana? Ya terutama memang lebah itunya yang dimaksud totalnya itu. Tapi kalau tadi kan megang paha. Iya, apa itu? Ini kan sebenarnya bahasa apa ya? Bahasanya ini sebenarnya sopan. Iya, baina suratiha wa rukbatiha. Di sopan nih bahasa. Itu iya. Kalau parji misalnya, itu kan mulfak itu di atas makingnya, gitu kan enak. Kalau tidak ya kita ya pada paham pendek. Kalau udah perkara yang ada di antara pusat dan itu, siapa dia orangnya? Siapa dia makhluknya? Kalau kata siapa mantan itu, gua apa tadi? Biro sablem. Itu nggak boleh. Selain itu bagaimana ya nikmatin silakan di atas pusat. Iya. Masih ada jalan. Ya karena kalau kita tahan, khawatir gitu. Saya lagi kepengen. Nah ini nih tutup kuping kan, silakan. Oscar, dan gigi itu kuping. Ya bahasanya kalau keinginan kan begitu. Itu silakan ini dia akan mempunyai pandangan tuh maya. Iya. Ya memang itu programnya itu. Puasa kan, Itu. Pertama itu. Makanya pada saat maaf ya, udah inzal nih. Udah inzal, kalau bahasa maninya udah mancrot kan gitu, udah keluar, udah hilang. Nafsu, keinginan apapun hilang. Hanya perempuan yang semolek apapun biasa aja. Tapi pada saat itu hawa itu hadir dan ada dalam diri kita dan belum diinsalkan, ini ngajak punya pikiran. Buat perempuan mana juga orang menyerobot baik. Itu apa tuh? Nah solusinya akhirnya dikasih itu ilmu agama. Kalau memang gagal nahan juga, udah antara itu udah atas. Dari radio. Dari radio. Belum. Apa tuh ya? Gitu. Seandainya kata pun kejeblosan juga bagaimana? Lihat nanti di anaknya. Anaknya akan mempunyai kekurangan. Gitu. Yang disebutkan dalam agama biasanya rusak kulitnya. Itu. Ya nauzubillah. Dia bersih dari hati, Pak bisa berhentinya itu, silakan. Pak bisa bersih belum mandi, silakan nggak apa-apa itu mah. Tapi Nah, ya, jadi Pak bisa selepas Bang saya udah bersih dari hati, tapi saya belum mandi, udah nggak apa-apa, ini gue pengen. Nah, misalkan. Gerakas banget. Kalau pas, ya boleh. Bulan sebulan lagi puasa. Itu ya lagi puasa baru dah panggil ada sini selamatin lah. Selamat dah. Iya. Ini haram tuh ya, haram. Mana haram itu? Apabila kita sentuh juga bagian bawahnya, walaupun itu sah milik kita, istri kita tetap haram dosa. Itu, Pak hati-hati tuh pikiran. Iya. Tapi yang udah tahu nih ya, haram kata seorang laki, seorang suami hak orang yang menyetubuhi si istri dan mengambil kenikmatan dengan antara bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Paham? Mudah-mudahan. Dia sabar ya. Biar ilmu yang manfaat. Ya Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا يهدي Alhamdulillah rabbil alamin.